Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Susilawati dengan NIM 33002200084. Saya berasal dari kelas reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai konflik Palestina dan Israel. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu sejarah awal konflik Palestina dan Israel. Nah, konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepat pada 2 November 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri yang bernama Arthur Balfour di Inggris menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi di Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak besar terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Pada intinya, Eropa berjanji kepada Zionis untuk mendirikan sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massa orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Antara 1920-an hingga 1940-an, jumlah orang Yahudi yang tiba di Palestina terus bertambah. Banyak dari mereka melarikan diri dari pereksekusi yang mereka alami di Eropa, khususnya Holocaust yang dilakukan Nazi di Jerman dan sekitarnya pada Perang Dunia Kedua. Pertikaian antara komunis Yahudi dan Arab serta pemerintah Inggris juga meningkat. Pada 1947, PBB melakukan pemungutan suara atau memutuskan membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Adapun Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Rencana ini awalnya diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tak pernah diimplementasikan. Pada tahun 1948, lantaran tak mampu menyelesaikan pertikaian antara komunis Yahudi dan Arab di Palestina, Inggris menarik diri dan para pemimpin Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Wilayah itu dimaksud sebagai tempat aman bagi komunitas Yahudi yang mengalami pereksekusi, serta sebagai kampung halaman bagi mereka. Pertempuran antara Yahudi dan milisi Arab semakin intens selama berbulan-bulan. Sehari setelah Israel mendeklarasikan diri sebagai negara, 5 negara Arab menyerang wilayah itu. Ratusan warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam apa yang mereka sebut sebagai Al-Nakba, atau yang diartikan sebagai bencana. Pada saat pertempuran berakhir dengan gencatan senjata pada tahun berikutnya, Israel menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Yordania menduduki wilayah yang kemudian dikenal sebagai tepi barat dan Mesir menduduki Gaza. Sementara itu, wilayah Yerusalem terbagi untuk pasukan Israel Barat dan pasukan Yordania di timur. Sebab tak pernah ada perjanjian perdamaian, perang ataupun pertempuran terus terjadi pada dekade-dekade berikutnya. Dalam perang 1967, Israel menduduki wilayah timur dan tepi barat, serta sebagian dataran tinggi Golan di Suriah, Gaza, dan semenanjung Sinai. Sebagian besar pengungsi Palestina dan keturunan mereka tinggal di Gaza dan tepi barat, serta di sejumlah negara seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. Baik mereka maupun keturunan mereka tak diizinkan sama sekali oleh Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka. Israel beralasan hal itu akan membuat Israel kewalahan dan mengancam keberadaannya sebagai negara Yahudi. Israel masih menduduki tepi barat dan mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina pada masa yang akan datang. Amerika Serikat adalah satu dari segelintir negara yang mengakui kota ini sebagai ibu kota Israel. Selama 50 terakhir, Israel telah membangun pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur yang dihuni lebih dari 700.000 orang Yahudi. Pemukiman ini dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, seperti yang dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Inggris. Meskipun Israel menolak klaim ini, Gaza dikontrol oleh Hamas, kelompok Islam
yang berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Inggris dan banyak negara lainnya. Hamas memenangkan pemilu terakhir Palestina pada tahun 2006 dan menguasai Gaza pada tahun berikutnya dan menggulingkan rival mereka, kelompok Fatah dan Presiden Mahfud Abbas yang berbasis di tepi barat. Sejak itu, pada milisi di Gaza telah berperang beberapa kali dengan Israel, yang bersama dengan Mesir telah mempertahankan blokade parsial untuk mengisolasi Hamas dan mencoba menghentikan serangan, khususnya penembakan roket tanpa pandang bulu ke kota Israel. Warga Palestina di Gaza mengatakan blokade yang dilakukan Israel, serangan tersebut terhadap wilayah padat penduduk merupakan hukuman kolektif. Tahun ini merupakan tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Mereka juga mengeluhkan blokade dan tindakan militer yang dilakukan di sana sebagai respon terhadap serangan mematikan terhadap warga Israel. Ketegangan ini mungkin menjadi salah satu alasan serangan terbaru Hamas, namun para milisi mungkin juga berusaha meningkatkan popularitas mereka di kalangan rakyat Palestina, termasuk dengan penggunaan sendera dan menekan Israel agar membebaskan sekitar 4.500 warga Palestina yang ditahan di penjara mereka. Berikut bagaimana sih PBB mengatasi dan turun tangan. Populasi Yahudi kian membengkak 33%, namun dengan lahan yang 6% di Palestina pada 1947. Ini yang membuat PBB turun tangan dan mengadopsi resolusi 1801 pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Rencana PBB itu ditolak oleh Palestina karena resolusi 181 akan memberikan 56% wilayah Palestina pada Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir subur. Saat itu, 94% wilayah Palestina adalah bersejarah dan 67% populasi. Di sisi lain, para militer Israel telah memulai operasi militer sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 1948. Mereka menghancurkan sejumlah wilayah Palestina untuk peluasan perbatasan wilayah Israel. Pada 1947 hingga 1948, lebih dari 500 desa, kota-kota kecil, dan kota besar Palestina hancur. Sekitar 15.000 orang Palestina terbunuh, termasuk adanya puluhan pembantaian. Insiden tersebut membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina, sementara 22% sisanya dibagi menjadi yang dikenal saat ini adalah tepi barat dan jalur Gaza. Pada 15 Mei 1948, Israel didirikan dan keesokan harinya Perang Arab dengan negara baru itu dimulai. Perang berakhir pada Januari 1949 dengan gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah, serta Israel dibentuk 150.000 masyarakat Palestina tetap tinggal di sana. Mereka hidup di bawah penduduk militer dengan kontrol ketat selama 20 tahun sebelum mendirikan warga Israel. Pada 5 Juni 1967, sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk Gaza dikuasai oleh Israel. Selain itu juga termasuk tepi barat, Yerusalem, dataran tinggi, Golan Suriah, dan Semenanjung Sinai, Mesir selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Berikut peran PBB terhadap konflik Palestina dan Israel. Pertikaian sengit antara PBB dan Israel semakin mempersulit upaya internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan di jalur Gaza. PBB dikritik ketidakmampuan mereka dalam memberikan peran penting untuk mengatasi konflik Palestina dan Israel. Kedutaan Besar Israel meminta Guterres mengundurkan diri dan mengancam akan menolak memberikan visa kepada para pejabat PBB. Hal ini membuktikan dengan penolakan visa Wakil Sekretaris Jenderal PBB Martin Gorfitz oleh Israel untuk urusan kemanusiaan. Lantas, apa sebenarnya peran PBB dalam pencapaian penyelesaian atau masalah Palestina dan Israel? Ketika Hamas melancarkan serangan pada tanggal 7 Oktober 2023, PBB mendesak dilakukannya upaya diplomatik untuk mencegah tindakan kekerasan semakin bertambah. Organisasi global ini juga mendesak pihak Hamas dan Israel untuk menghentikan pertikaian lebih lanjut pada 15 Oktober. Guterres menyerukan pembebasan sendera pada Hamas
dan meminta Israel untuk mengizinkan akses masuk bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Dia kemudian meminta adanya gencatan senjata dari kedua belah pihak setelah pengaboman di rumah sakit Al-Ahli di Gaza yang menewaskan sekitar 500 orang warga Palestina pada 18 Oktober. 2 hari kemudian, Kepala PBB mengunjungi penyeberangan Rafah antara Mesir dan jalur Gaza. Pada 24 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan bersama 15 duta negara untuk membahas kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terus meningkat di Gaza. Pertemuan ini menghasilkan 2 resolusi yang diusulkan oleh Rusia dan Brazil, namun keduanya tidak berhasil. Dalam mencapai bantuan medis dan kemanusiaan, PBB melibatkan 2 organisasi kesehatan dunia atau WHO untuk memasukkan pasukan medis ke jalur Gaza meskipun harus mengalami penundaan oleh pasukan Israel. Menurut laporan Al Jazeera, bantuan tersebut hanya mencakup peralatan medis darurat dan obat-obatan, tidak mencakup bahan bakar dikarenakan dapat mengancam fungsi rumah sakit di Gaza yang kemungkinan masih menjadi target pengoboman Israel. Berikut serangan Hamas terhadap Israel. Kelompok milisi Palestina, Hamas, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada 7 Oktober 2003. Aksi itu dilakukan dengan menyerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke lingkungan warga sipil Israel di dekat jalur Gaza. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 1.400 warga Israel meninggal dunia. Ada pula 200 tentara dan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak yang dibawa ke Gaza sebagai sendera berdasarkan catatan militer Israel. Kebijakan dan aksi Hamas tidak mencerminkan rakyat Palestina, yang hanya kebijakan program dan keputusan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang mewakili rakyat Palestina sebagai perwakilan mereka yang sah satu-satunya, ucap Abbas dalam telepon tersebut. Seperti dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa, Abbas pun menyerukan penghentian serangan yang dapat menewaskan korban sipil lebih banyak lagi. Ia juga mendesak Hamas untuk membebaskan sekitar 1.500 tawanan yang disendera kelompok itu dari Israel. Serangan dadakan Hamas kepada Israel pada 7 Oktober lalu memicu gempuran balasan dari kota Israel. Korban tewas akibat perang Hamas dan Israel bertambah menjadi total 4.138 orang per minggu. Kementerian Kesehatan di jalur Gaza melaporkan gempuran Israel sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan 2.670 orang dan melukai sekitar 9.600 lainnya di wilayah itu. Dalam pembicaraan telepon Sabtu malam waktu Palestina itu, Abbas mengatakan kepada Biden bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan itu hanya akan mencapai melalui penerapan solusi 2 negara berdasarkan resolusi legitimasi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Abbas menekan perlunya menghentikan semua serangan dan menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai apa yang terjadi di jalur Gaza. Abbas juga mengatakan kepada Biden perihal perlunya pembukaan koridor kemanusiaan yang mendesak di jalur Gaza, menyediakan bahan-bahan dasar dan pasukan medis, menyalurkan air, listrik, dan bahan bakar kepada warga di sana. Berikut pandangan dari hukum internasional. Sekretaris Jenderal Guterres telah menyatakan bahwa hukum humaniter internasional telah dilanggar dalam perang antara Israel dan Hamas. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa pemimpin dunia dan mendesak PBB untuk memenuhi perannya sebagai penjaga pendamaian internasional. Al Jazeera juga melaporkan bahwa negara-negara lain seperti Cina dan Chili menanggapi pernyataan Guterres bahwa Israel memang memiliki hak untuk mempertahankan diri, namun mereka juga harus mematuhi hukum internasional dan tidak menargetkan warga sipil. Sayangnya, hingga saat ini PBB belum menemukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum humaniter internasional. Alih-alih demikian, organisasi ini berada tengah-tengah perselisihan dan Israel yang menghambat penyelesaian konflik kedua negara. Sekian dari saya mengenai presentasi analisis konflik Israel dan Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.